Lingkungan pendidikan merupakan lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Lingkungan pendidikan dapat terjadi di tengah-tengah keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Maka, sangat tepat kalau tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa pendidikan itu berpusat pada 3 lembaga, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga lembaga tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dalam proses pembentukan masyarakat. Yang kita bahas pertama adalah keluarga sebagai lembaga pendidikan. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil dalam tatanan kehidupan manusia dan merupakan kelompok masyarakat paling tua dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Keluarga adalah lingkungan sosial pertama dalam kehidupan anak. Di dalam lingkungan keluarga inilah, anak mulai belajar berbagai hal yang dapat berdampak terhadap perkembangan intelek, sosial, dan sikap anak. Salah satu hal yang mempengaruhi perkembangan anak dalam keluarga adalah tipe pelayanan orang tua. Ada 4 macam tipe pelayanan orang tua dalam keluarga, yaitu yang pertama adalah tipe pelayanan orang tua yang hangat, yakni tipe pelayanan yang memberikan kasih sayang yang tulus dan perhatian yang besar terhadap kepentingan anak. Anak-anak dengan tipe dari keluarga ini menunjukkan sifat mandiri dan percaya diri yang tinggi, lebih mendengarkan perkataan orang tua, dan juga cenderung lebih banyak menunjukkan prestasi. Contohnya saja Jerome Pauline Sijabat. Ia merupakan salah seorang YouTuber dan selebriti internet kebangsaan Indonesia. Selain menjadi seorang YouTuber, ia juga merupakan salah seorang penulis buku yang berjudul Buku Latihan Soal Mantapu Jiwa. Saat ini, ia sedang menimba ilmu di Universitas Waseda Jepang, program studi pendidikan matematika terapan. Sebelum ia terkenal dengan channel YouTube bernama Nihongo Mantapu, ia sudah banyak dikenal karena merupakan sosok inspiratif dan juga prestasi-prestasinya di bidang akademik baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia lahir dari keluarga yang taat beribadah dan juga hangat. Sangat terlihat dari berbagai unggahannya baik di channel YouTube maupun di akun sosial media lainnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa keluarga yang hangat akan memberikan pengaruh yang baik terhadap perkembangan anak. Yang kedua adalah tipe pelayanan orang tua yang mengekang. Ini ditandai dengan sifat orang tua yang selalu memberikan larangan dan bersifat otoriter terhadap anaknya. Tipe pelayanan seperti ini akan membuat anak merasa dangkal, takut, dan akhirnya menimbulkan kenakalan pada anak laki-laki, dan pada anak perempuan cenderung pasif dan hidup bergantung pada orang tua atau manja. Tipe pelayanan seperti ini sebenarnya harus sedikit dikurangi, karena akan berdampak kurang baik pada anak. Melarang anak melakukan sesuatu itu boleh, namun kita harus melihat konteksnya seperti apa. Apakah hal itu akan berdampak buruk terhadap perkembangan anak ataukah sebaliknya? Yang ketiga, tipe pelayanan yang mengabaikan. Ini ditandai dengan sifat orang tua yang memberi kebebasan secara berlebihan dan tidak memperdulikan anaknya. Dampak dari pelayanan seperti ini akan membuat anak cenderung berperilaku tidak terarah dan tidak terpimpin. Anak malah akan berbuat semena-mena karena orang tuanya saja tidak memperdulikannya. Yang keempat, tipe pelayanan orang tua yang bermusuhan dan bersifat kekerasan terhadap anaknya. Dampak dari pelayanan ini akan membuat anak menjadi pembangkang, agresif, tidak berdaya, dan pasif. Tipe pelayanan seperti ini malah akan membuat anak bersikap seperti apa yang ditunjukkan orang tuanya. Ingat bahwa anak adalah cerminan orang tuanya. Apa yang dilakukan orang tua, maka anak akan mengikutinya. Anak juga akan bersifat kekerasan dalam lingkungan permainan maupun di lingkungan sekolahnya. Apa yang terfikir di benak kalian ketika mendengarkan kata sekolah? Gedungkah? Tempat belajar? Sebuah lembaga atau yang lainnya?
Kata sekolah berasal dari bahasa Latin skole, sekolah, skolae, atau sekolah yang memiliki arti waktu luang atau waktu senggang. Di mana ketika itu sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan waktu untuk menikmati masa anak-anak dan masa remaja. Proses dari persekolahan bukan merupakan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Sekolah-sekolah sudah sejak lama telah dipersiapkan oleh masyarakat dan dimaksudkan untuk melestarikan warisan budaya masyarakat serta berfungsi untuk melangsungkan proses memajukan masyarakat. Lebih jelasnya, tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui proses pendidikan dimanapun proses pendidikan itu berlangsung, baik melalui persekolahan maupun di luar persekolahan adalah untuk menghasilkan orang-orang agar mereka mengenal dan menyadari jati dirinya sendiri serta bertanggung jawab untuk menyempurnakan masyarakatnya. Namun, pada sisi lain, sekolah dihadapkan pada kenyataan perkembangan budaya masyarakat yang sangat cepat. Perubahan-perubahan yang terjadi terhadap berbagai aspek-aspek budaya dan masyarakat yang begitu cepat menjadikan sekolah mempunyai misi sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan atau agent of change yang sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat media transformasi sosial. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata masyarakat sendiri berasal dari bahasa Arab musyarak. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang saling tergantung satu sama lain. Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu pada sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Dari 3 lembaga pendidikan, lingkungan masyarakatlah yang cukup sulit dirancang agar selalu memberikan pengaruh yang baik untuk perkembangan anak didik. Karena lingkungan masyarakat itu sangat luas dan banyak pihak yang berperan di dalamnya, sehingga memerlukan pengawasan dan pengontrolan yang lebih agar suasana lingkungan masyarakat dapat memberikan pengaruh yang baik bagi pendidikan anak.